Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome to Miss Eka's channel. How are you doing? Gimana kabar kalian? I hope you are doing well. Miss harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu kurikulum Merdeka dengan buku My Next Word for Elementary School, Book 5. Jadi untuk kelas 5. Sebelum kita mulai, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Thank you. Mari kita mengenal ada siapa saja dalam buku ini. Ya, yang pertama, this is Madi. Ini Madi, this is Joshua, this is Cici, this is Aisyah, and this is Kimi. We start our lesson. Kita mulai pembelajaran kita Unit 1. Bab pertama, what delicious bakso? What delicious bakso? What delicious bakso? Bakso yang enak. Nah, ada gambarnya, ada terlihat di situ banyak makanan. Terus ada ibu-ibu kantin dan ada Joshua. Let's answer the question based on the picture. Ayo kita jawab soal berdasarkan gambarnya. Nah, question number 1. What do you see in the picture? Apa yang kamu lihat dalam gambar? Ya, salah satunya kita melihat I see Joshua in the picture. Jadi, saya melihat Joshua dalam gambar. Kalau misalnya mau jawab yang lain juga boleh. Misalnya, I see some food in the picture. Jadi, ada beberapa makanan di gambar boleh. Question number 2. What does Joshua hold in the picture? Apa yang Joshua pegang dalam gambar? Kira-kira apa ya yang dipegang Joshua? Ya, sepertinya Joshua holds a bowl of bakso. Jadi Joshua memegang sebangkuk bakso, atau bahasa Inggris bakso itu adalah meatball. Atau kita juga bisa bilang langsung bakso, nggak apa-apa. Question number 3. Does Joshua buy a plate of noodle? Apakah Joshua membeli sepiring mie? Noodle itu mie. Ya, Joshua membeli semangkuk bakso. Jadi jawabannya no, he doesn't. Tidak, dia tidak beli sepiring mie. Let's continue. Next page. Look at the picture and say the sentences with a friend. Jadi, lihat gambarnya. Ini adalah short dialogue, percakapan singkat. Mari kita baca. Hi Alfonso, how are you? Hai Alfonso, apa kabar? Hai Joshua, I am good. Saya baik, thank you, terima kasih. Gambar yang keduanya, sit down please. Silakan duduk, thank you, terima kasih, kata Alfonso. Gambar yang ketiga, this is for you, Joshua. I picked them from our garden. Ini untukmu Joshua, kami mengambilnya dari kebun kami. Thank you, what a sweet strawberry. Terima kasih, strawberry yang manis, kata Joshua. Kita lanjut, next page. Gambar yang keempat. Look Alfonso, lihat Alfonso, my mango tree is bearing many fruits. Pohon mangga saya berbuah sangat banyak. Wow, mangoes are a little bit sour, aren't they? Mango sedikit masam, ya kan? Gambar selanjutnya. Do you like mangoes, Alfonso? Apakah kamu suka mangga, Alfonso? Tanya Joshua. Yes, I do. Ya, saya suka. Can I have some? Bolehkah saya memintanya beberapa? Kata Alfonso. Kemudian, here you are. Ini, kata Joshua. Thank you, terima kasih, kata Alfonso. I will give some to my mom. She likes mangoes too. Saya akan memberinya beberapa untuk ibu saya. Dia sangat suka adjective for describing food and fruit. Jadi kata sifat untuk menggambarkan makanan dan buahan sesuai dengan percakapan yang telah kita baca tadi. Jadi untuk menyatakan rasa buah atau makanan kita menggunakan beberapa kata sifat, yaitu seperti sweet, manis. Listen and repeat after me. Sweet, manis. Salty, asin. Bitter, pahit. Sour, masam. Spicy, pedas.
Nah, bisa diulang-ulang lagi ya. Kita buat contohnya. Misalnya kita mau bilang non-praise seperti permen yang manis. Nah, kita bisa bilang sweet candy, bakso yang pedas, spicy bakso. Misalnya ada gula yang manis, berarti manisnya dulu baru gulanya, jadi dibalik bahasa Inggrisnya. Jadinya sweet sugar. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Look at the picture and say the words. Jadi mari kita lihat gambar yang pertama. Sour mangoes, mangga yang masak. Salty fish, ikan yang asin atau ikan asin. Honey, madu yang manis. Sweet candies, permen yang manis. Sweet ice cream yang manis. Sour limes, itu jeruk yang asam. Bitter coffee yang pahit. Sweet sugar, gula yang manis. Next page, halaman selanjutnya. Look and match. Jadi look at the picture and draw line to match each picture with the correct words. Jadi kita akan menarik garis sesuai dengan rasa beberapa makanan dan buah-buahan ini. Mari kita mulai dengan bitter. Bitter itu ada coffee, jadi rasa pahit ada di coffee. Kemudian yang mana yang pahit lagi? Iya, yang itu buah pari ya. Atau pari itu bahasa bitter lemon. Jadi duluan kata sifatnya, baru bendanya ya. Kemudian ada lagi nggak yang pahit? Oh, tidak ada. Kita lanjut ke salty. Salty itu adalah asin. Yang mana yang kira-kira asin? Ya, itu ada. Kemudian apa lagi yang asin? Ya, itu ada cheese, salty cheese. Next, nggak ada lagi ya. Kemudian langsung ke sweet. Sweet itu manis. Yang mana yang manis? Ya, sweet sugar, ada gula yang manis. Kemudian sweet cake, ya, kue yang manis. And sweet candy, ada candy, ada permen. Kemudian ada yang terakhir, ada honey ya, sweet honey. Kemudian ada sweet ice cream, jadi es krim yang manis. Oke, udah habis sepertinya. Kemudian ada sour. Sour itu asam. Yang mana yang asam? Ya, ada limes. Sour limes, lemon. Kemudian ada sour mango, mango yang masam. Let's continue, next page. Look at the picture and write the sentences. Jadi, sekarang kita lihat gambar, kemudian kita akan menuliskan beberapa kalimat. Yang judulnya, How does it taste? How does it taste? Gimana rasanya? Bagaimana rasanya buah-buahan atau makanan itu? Jadi, how does it taste? Bagaimana rasanya? Ya, next page selanjutnya. Write the sentences below based on the picture on page 6. Number 1 and 2 have been done as example. Jadi 1 dan 2 itu ada example-nya. Contohnya kita mau buat kalimat itu ada subjek, kemudian ada to be, dan ada kata sifatnya. Jadi nomor 1-nya, mangoes are sweet, limes are sour. Mango manis, lemon asam. Jadi itu ada aturannya, adalah aturan atau rumusnya. Rumus kalimatnya ada food, dimulai dengan food atau fruit, buah-buahannya. Kemudian ada to be-nya, kemudian ada adjective. To be itu ada is, am, are. Ingat aja kalau misalnya buahnya 1 atau makanannya berupa 1 atau yang tidak bisa dihitung, maka kita buat to be-nya is. Kalau dia lebih dari 1, to be-nya are, itu dengan adjective. Kita buat contoh yang ketiga, misalnya cake is sweet, jadi kue yang manis. Yang selanjutnya, coffee is bitter, jadi coffee pahit. Cheese is salty, jadi keju asin. Untuk selanjutnya, kalian bisa buat contoh selanjutnya dengan kalimat kalian sendiri. Kemudian yang bawahnya ada write names of 6 foods and their taste. Jadi kalian buat 6 nama makanan, kemudian dengan rasanya. Contohnya, salah satu contohnya nomor 1 itu cake, nama makanannya. Kemudian rasanya sweet.
Nah, kalian bisa lanjutkan makanan apa lagi, kemudian rasanya bagaimana. Ask your friends about the taste of food and bring on the card. Jadi kalian bisa bermain, ini permainan boleh. Misalnya ada permainan kartu, ada beberapa kartu. Di kartu tersebut sudah ada nama makanan atau nama minuman atau nama buah-buahan. Kemudian kalian bisa meminta kawan kalian untuk mengambil salah satu kartunya. Kemudian kalian bisa bertanya, how does it taste? Atau langsung misalnya dapat kartu ice cream, berarti kita langsung bisa bertanya, how does ice cream taste? Kemudian yang mendapatkan kartunya menjawab, it tastes sweet. Jadi rasanya manis gitu, karena yang dapatnya adalah ice cream. Misalnya kalau dapatnya coffee, berarti bisa, how does coffee taste? Bagaimana rasa kopi? Kemudian kita bisa menjawab, it tastes bitter. Rasanya pahit. Look at the pictures and say the words. Lihat gambarnya, kemudian baca kata-katanya. Listen and repeat after me saja ya. Dengarkan, Miss, kemudian ulangi. Sweet cake. Kue yang manis. Salty fish. Ikan yang asin atau ikan asin. Bitter melon yang pahit. Bitter melon. Sour mango, mangga yang masam. Let's continue next page. Listen to your teacher, dengarkan gurumu. Draw a line to match the taste with the words. Jadi tarik garis yang sesuai dengan rasa dari kata-katanya. Jadi dengarkan kalimat Miss, kemudian tarik garis sesuai dengan kalimat yang Miss bacakan. 1. Cici cooks a plate of salty fried rice on Sunday. Cici cooks a plate of salty fried rice on Sunday. Lily eats a slice of salty pizza on Monday. Lily eats a slice of salty pizza on Monday. Ujang drinks a glass of sweet milk on Tuesday. Ujang drinks a glass of sweet milk on Tuesday. Bu Rahma buys a bitter melon on Wednesday. Bu Rahma buys a bitter melon on Wednesday. Pak Ilham drinks a glass of sour lemon juice on Thursday. Pak Ilham drinks a glass of sour lemon juice on Thursday. Aisyah buys sour vinegar on Friday. Aisyah buys sour vinegar on Friday. Bu Neneng makes sweet cake on Saturday. Bu Neneng makes sweet cake on Saturday. Kita lanjut ke bagian bawahnya yang ini. Look at the pictures and answer the following questions. Jadi lihat gambarnya, kemudian jawab pertanyaan yang di bawahnya yang ini ya. Kita akan menjawab pertanyaan yang ini. Question number 1, what is Lily eating? Jadi apa yang sedang dimakan Lily? Nah, Lily sedang makan apa nih? Ya, jadi dia sedang makan ice cream. Ya, kita langsung tulis. Lily is eating sweet ice cream. Jadi Lily sedang makan ice cream yang manis. Kemudian question number 2, what does Cici want? Yang tadi gambarnya tadi itu adalah Cici wants sour orange. Jadi dia mau jeruk kan? Ya, question number 3, what is Pak Udin eating? Nah, itu Pak Udin lagi makan apa kira-kira? Sepertinya Pak Udin is eating salty bakso, atau Pak Udin is eating apa tuh, salty noodle kali. Nah, jadi yang number 4, what is Bu Neneng eating? Jadi Bu Neneng is eating sour melon. New words. Jadi ini adalah kata-kata yang telah kita pelajari kali ini, yang menyatakan rasa buah-buahan dan rasa makanan. The sweet, manis, bitter itu pahit, salty asin, sour asam. Nah,
I think enough for our lesson on Unit 1. See you on Unit 2. Bye.